Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Yang saya Selamat pagi. hormati, saya banggakan. Semoga pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat dan tetap selalu bersemangat di dalam melanjutkan perjalanan dan perjuangan Bapak Ibu semuanya. Semoga hari ini diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Monggo, saya minta Bapak-Bapak salah satu untuk bisa memimpin doa lebih dahulu pada kegiatan hari kedua di pagi hari ini tanggal 11 Mei 2021. Monggo, saya persilakan. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, monggo kita berdoa sebelum melakukan kegiatan. Semoga diberi kelancaran, diberi ilmu yang barokah, diberi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Budi. Monggo untuk segera menghemat waktu, saya memberikan informasi nanti masing-masing peserta diberikan waktu maksimal 40 menit dan nanti sisanya 10 menit untuk kami gunakan mereview dan sebagainya sehingga nanti waktunya bisa berakhir dengan efektif. Monggo saya dipersilakan untuk peserta pertama di hari kedua di pagi hari ini. Kemudian tim observer untuk bisa menyiapkan diri. Ini Pak, saya yang peserta Mas Beliau. Servernya Monggo, Bul Aziza dan Luki ya. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ayo dong semangat. Gimana nih? Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi dong. Untuk pagi hari ini pelajarannya Ibu ya untuk BK jam pertama. Jam pertama itu harusnya semangat. Pada masih ngantuk ya. Jadi bukannya seberapa banyak ini kok masih ngantuk ini. Ayo bangun. Selamat pagi. Selamat pagi. Ayo senyum dong, senyumnya Semangat. Semangat. Iya. Oke, sebelum mulai materi hari ini Ibu akan mengabsen dulu kalian semua. Ada nggak ya? Ada semua nggak di sini ya? Mungkin ada yang terlambat, mungkin ada yang belum bangun atau gimana. Kalau saya lihat sudah lengkap ya di sini ya, sudah ada semua ini kayaknya nih. Ruki sudah ada, Yosi, Fadri, Septi, Rosa, Sawitri sudah ada semua. Alhamdulillah sudah hadir semua di hari ini. Untuk pagi hari ini saya kok belum di absen, Bu. Oh iya, Indah. Sudah saya lihat kamu tuh di depan pas, jadinya langsung kelihatan. Gitu. Jadi saya juga belum disebut. Zulfa, iya. Sudah. Fajri sudah nggak ya? Sudah disebut. Oh ya maaf ya salah. Sudah disebut ya tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut berikutnya. Untuk pagi ini, untuk doa tadi kita sudah berdoa. Terima kasih sudah diawali dengan berdoa. Jadi kita langsung saja untuk materi hari ini. Ibu akan memberikan materi yang sedang penting untuk saat ini. Pentingnya menjaga kesehatan di saat pandemi dengan protokol kesehatan. Sebelumnya Ibu akan mengangkat slideshow-nya sebentar.
Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Halo, ya sudah terlihat. Halo. Oke. Pentingnya menjaga Iya, kesehatan sudah, Bu. pada pandemi dengan protokol kesehatan. Untuk pagi ini, Ibu akan menggunakan teknik pendapat ya. Nanti diharapkan kalian bisa mencurahkan atau bertanya atau membuat pernyataan bebas, apa saja boleh, mengenai COVID. Mungkin kalian ingin tahu kenapa kok pemerintah sekarang memberi aturan begitu, nggak boleh mudik. Kenapa kok pemerintah memutarbalikkan orang-orang yang mau mudik? Itu boleh, kalian boleh tanya apa aja di sini. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya juga, kenapa kalau sudah vaksin itu apakah masih kena? Apakah gunanya vaksin itu? Itu boleh juga kalian bertanya di sini. Kenapa sekarang pemerintah kok kenceng lagi aturannya? Padahal kemarin-kemarin sudah boleh kita berkegiatan, sudah boleh pertemuan sudah boleh, sekarang tidak boleh lagi. Itu ada apa sebenarnya? Kalian boleh bertanya seperti itu nanti setelah melihat video ini ya. Bisa minta tolong Rosa untuk itu yang sudah saya share kemarin ya, karena laptopnya Ibu lagi bermasalah. Ya, Bu. Sebentar saya coba ya, Bu. Oke. Sorry. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah. Proses, Bu. Sudah. Sebentar, saya Warna hitam. Keluar gambar, suaranya aja malah. Lampu. Ada gambarnya Bu Rosa. Bisa dimunculkan pakai web layar mawar. Mana Rosa? Belum bisa. Oh, hilang. Suaranya Rosa juga hilang. Dia masih ngumpet kayak paling ya. Oh, itu sudah ada. Masih hitam. Apa memang videonya itu?
Sabar ya anak-anak. Suaranya, videonya enggak keluar ya? Suaranya aja yang keluar, videonya malah enggak. Oh, aduh kenapa ya? Malah kualian. Di tempat saya malah tok suaranya enggak keluar. Oh gitu. Ini soalnya kalau nanti saya setting yang video, suara saya enggak keluar, jadi saya enggak bisa tanya, enggak bisa Nanti dimatiin interaksi. aja videonya, enggak apa-apa kalau sudah. Gitu. Oh gitu. Berarti enggak apa-apa, enggak ada gambarnya. Lanjut Oh, aja. gitu. Gimana? Kalau Mas Iqbal bisa minta tolong enggak, Mas? Saya share tadi gambar. Nah, coba Bu ya. Ya. Ya, sebentar saya stop share dulu ya. Ya. Udah ya. Sudah kelihatan belum videonya? Sudah. Ya, coba tak play Bu ya. Ya. Mohon diperhatikan baik-baik ya, mungkin nanti ada yang ditanyakan di gambar ini. Suaranya you reach the hospital and it is absolute pandemonium. Patients, oxygen saturation dropping, patients getting ventilated, your juniors calling you to be in the ICU at that point in time, and inside the COVID ICU, it's a completely, it's a mind-boggling scenario at times, especially at the peaks of the pandemic. This is not something which we saw last year. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे सभी दुकानदार ध्यान दें सभी दुकानदार
So why did we allow it to come to this stage? And it's really emotionally tormenting. Even after 20 years of intensive care, facing each death is a pain. Terima kasih Mas Iqbal. Bu, sami-sami Bu. Kita kembali ya, kita kembali ke sini, kembali ke laptop. Setelah melihat video tadi, kita bisa menyimpulkan, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok di India bisa terjadi lonjakan yang begitu hebat sampai para pakar tadi mengatakan itu tsunami COVID-19, itu gelombang kedua istilahnya kalau di sini. Gelombang kedua COVID. Karena memang mereka sangat menyepelekan prokes tadi. Mereka sangat mengindahkan aturan dari pemerintah. Dari video tadi mungkin ada yang mau ditanyakan? Teman-teman semua, saya biasanya manggilnya teman ya kalau sama anak-anak. Enggak, teman-teman kalau ada yang ditanyakan mungkin penasaran itu apa, kok gimana Bu kok bisa begitu, gimana kok bisa begini, enggak apa-apa, ditanyakan saja. Ada pernyataan mungkin, silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk sementara saya lanjutkan dulu ya. Oh, monggo Fajri mau menanyakan apa? Ya Bu, izin tanya Bu, itu dengan adanya lonjakan itu di India, langkah pemerintah India apa ya Bu ya yang dilakukan oleh pemerintahnya untuk mengurangi atau menekan COVID-19-nya? Oh iya. Terima kasih Bu Riri. Oke, sama-sama. Ini ya Fajri ya. Untuk pemerintah India sendiri sekarang ini sedang mengadakan lockdown besar-besaran untuk semua negara, untuk semua daerahnya, semua wilayahnya. Lockdown ketat sekali. Mereka benar-benar seperti, karena gini, awalnya India itu yang berhasil di dunia menangani COVID. India itu puji-puji seluruh dunia negara yang berhasil menangani COVID-19. Jadi terus mereka terlena setelah dipuji-puji banyak negara berhasil, kemudian mereka terlena. Akhirnya mereka mengadakan membebaskan rakyatnya untuk mengadakan apa saja tanpa prokes. COVID sudah lewat, COVID sudah tidak ada lagi. Itu yang kita katakan kepada masyarakatnya. Hingga mereka akhirnya mengadakan perayaan keagamaan yang begitu hebat. Akhirnya di situ COVID ternyata masih ada, langsung gejolaknya, gelombangnya langsung seperti tsunami. Akhirnya masyarakatnya banyak yang meninggal, banyak saudaranya banyak kehilangan saudara, teman, semuanya banyak kehilangan. Itu di India. Sekarang mereka mengadakan lockdown lagi, lockdown total. Jadi mengawali seperti dulu lagi. Lockdown sehingga masyarakatnya benar-benar tidak boleh keluar dari rumah. Hubungannya dengan Indonesia, alhamdulillah ya, Indonesia semakin turun sekarang, COVID-nya semakin turun, tapi kita tidak boleh lengah, kita harus tetap waspada. Seperti Lebaran ini, kalau pemerintah tidak memberi peraturan tidak boleh mudik, kita akan berbondong-bondong, kita akan duyun-duyun, seperti gelombang manusia yang kembali ke rumah masing-masing, kembali ke orang tua. Padahal di rumah kita, di tempat orang tua kita, Pak Ibu kita sudah sepuh, ada orang-orang sepuh di sana yang imunnya mungkin sehebat kita, tidak sehebat yang masih muda-muda. Kita pun tidak tahu kita tuh terkena virus atau tidak. Mungkin
Mungkin teman atau mungkin saudara atau mungkin siapapun tuh tidak tahu. Karena sekarang ada gejalanya ya. Sekarang itu virus tanpa gejala itu banyak sekali di mana-mana. Gitu. Jadi kita harus berhati-hati sendiri, kita harus waspada sendiri, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan. Mungkin ada yang lain ditanyakan lagi? Ayo, tanya apa saja boleh, membuat pernyataan juga boleh. Kenapa kok itu enggak apa-apa? Silahkan. Kalian silahkan bertanya di sini. Ibu akan berusaha menjawab. Saya, Bu. Oh ya. Tadi dilihat dari video kok mirip COVID awal-awal di China itu, Bu ya. Tapi setelah masuk ke Indonesia kok ternyata tidak separah seperti yang di media itu, Bu. Gimana, Bu? Ya, karena memang alhamdulillah Indonesia masih nurut, Mas Iqbal, masih mau mematuhi protokol yang dianjurkan pemerintah. Maaf, laptopnya ke restart sendiri tadi, mati, terus saya nyalakan lagi. Maaf ya. Ya, Bu. Lanjut, Bu. Nih, untuk pertanyaannya Mas Iqbal. Jadi kenapa kok di Indonesia tidak seperti itu, tidak seperti di Cina, tidak seperti di Indonesia? Alhamdulillah orang Indonesia tuh nurut Mas Iqbal, nurut semua sama pemerintah. Jadinya kalau suruh di rumah ya di rumah, nggak apa-apa gitu. Nggak keluar negeri ya, nggak keluar negeri nggak apa-apa gitu. Jadi ya alhamdulillah kita gelombangnya tidak separah itu. Sebenarnya ada kalau kita perhatikan sekeliling kita. Misalnya keluarga saya sendiri itu ada dari sepupu saya itu satu keluarga kena semua, Mas Iqbal. 2 anggota keluarganya kena semua. Terus yang meninggal ibunya, yang lain alhamdulillah imunnya itu kuat sekali. Kalau ibunya memang sakit jadi meninggal. Itu teman guru saya satu keluarga juga ada yang kena, satu keluarga, istrinya, anak-anaknya itu kena semua. Jadi dia harus lockdown sendiri di rumah, isolasi mandiri di rumah. Sepupu saya akhirnya meninggal juga. Jadi mau percaya nggak percaya memang sekitar kita itu ada yang seperti itu. Memang sudah meninggal, yang sudah menjadi korban karena COVID. Jadi kita ya. Nah, sekolahnya masih lama berarti, Bu. Ya. Sekolahnya masih lama, masuk sekolahnya. Masih, ini ditunda lagi. Kemarin terakhir pengumuman. Kangen sekolah, Bu. Ya, kita juga kangen sekolah sama, tapi untuk menjaga kesehatan. Kangen, Mas Iqbal ada yang kangen loh. Aku kangen kantin, Bu. Menjaga kesehatan ya, sabar ya, sabar. Kita bertemu di dunia maya dulu. Kangen kantin. Sabar dulu, demi kesehatan juga. Kita menjaga kesehatan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo tanya, nggak apa-apa untuk pengetahuan kita sendiri. Mungkin Bu, untuk informasi. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, saya. Ya, Rosa. Siapa ini? Saya enggak tahu ini pertanyaan atau pernyataan atau gimana. Kemarin itu kan saya baca berita, Bu, tentang yang mudik-mudik itu loh, Bu. Ya. Itu kan pemerintah harusnya kan melarang, menghimbau, bukan melarang sebenarnya, menghimbau supaya tidak mudik, tetap di rumah saja. Tapi kemarin di mana itu Cipali ya itu kalau nggak salah, saya lupa di mana itu kan pada nerobos itu, Bu. Nah, yang mudik banyak sekali sampai ratusan orang atau ribuan orang nggak tahu. Lah ternyata di berita itu ada sekitar 6.000 sekian yang mudik dan setelah dilakukan swab itu hasilnya 4.000 sekian itu positif, Bu. Iya. Nah itu gimana ya? Terus maksudnya kita mengantisipasinya. Bagus ya. Gimana? Mengantisipasinya. Keliru mengantisipasinya. Kita sendiri aja. Kita sendiri itu harus selalu menjaga kesehatan dengan prokes. Kalau kita sendiri sudah menjaga kesehatan dengan prokes. Tahu nggak sih protokol kesehatan itu apa aja? Sawitri tahu nggak? Ayo, protokol kesehatan itu apa aja? Menjaga protokol kesehatan, Bu. Ya.
pakai masker. Iya, 1, bagus. Terus menjaga jarak, menjaga hati, Cici. Terus ada yang lain bisa membantu? Zulfa mungkin bisa bantu? Menjaga jarak, memakai Mencuci masker. tangan. Mencuci tangan, Bu. Ya, betul sekali. Terus? Pinter aku, Bu. Pinter, ya. Ayo. Ada lagi? Yang wajib ya. Jadi kita memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, jangan dikobokan ya. Jangan dipiki-piki. Saya sudah cuci tangan loh, Bu. Jangan seperti itu. Pakai sabun, Bu. Iya, di keran air yang mengalir dan pakai sabun. Itu yang kalian harus lakukan setiap datang atau setiap kalian gimana saja datang itu langsung cuci tangan. Sekarang di sekolah-sekolah sudah tersedia ya untuk cuci tangan pakai sabun itu sudah ada. Kalau kalian nanti ke sekolahan sudah tersedia semua, sudah disiapkan semua. Memakai itu apa namanya antiseptik itu, hand sanitizer juga sudah disediakan, per kelas sudah ada semua. Jadi jangan khawatir kalau nanti pemerintah sudah mengizinkan masuk. Sekarang di kelas-kelas sudah ada dan bangku juga sudah dijaga jaraknya, sudah tidak seperti dulu. Jadi saat itu kalau mau deket-deket Mas Iqbal nggak bisa jaga jarak, harus ada jaraknya sekarang gitu. Untuk menjaga kesehatan jangan lupa memakan makanan yang bergizi ya. Untuk kalian selain prokes tadi jangan lupa makan makanan yang bergizi. Juga hati kalian dijaga, jangan sampai galau gitu. Karena galau itu membuat imun kalian turun. Harus tetap bahagia, itu yang penting. Galau itu apa, Bu? Galau itu rasa resah dan gelisah. Mas Iqbal, kayak gitu ya. Resah dan gelisah yang selalu enak gitu. Kalau itu kalau sehari aja nggak ditelepon tuh galau, Bu. Ya kan, itu nggak boleh. Harus selalu bahagia, harus selalu, karena imun kita tuh di situ selalu meningkat. Jadi kita harus selalu bahagia. Ya. Jangan lupa bahagia. Iya, Pak Budi, Mas Budi, benar sekali Mas Budi. Jangan lupa bahagia ya teman-teman semua. Jangan lupa bahagia. Selalu tersenyum dong. Ayo tersenyum. Besi, ayo tersenyum. Bangun, jangan ngantuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oh ya. Ini kan katanya kan mudik dilarang ya saat pandemi ini. Terus kemarin itu saya lihat berita wakil rakyat itu malah mudik, Bu, yang di Jawa Timur. Baik sekali ya, sampai mudik aja kita itu diwakilkan. Itu gimana ya, Bu? Katanya dilarang, tapi kok malah wakil rakyatnya itu kok malah mudik sendiri. Itu gimana, Bu? Ya, itu tidak boleh dicontoh ya, Mbak Zulfa ya. Karena harusnya di pemerintah itu sudah melarang untuk mudik. Harusnya yang di pemerintahan pun memberi contoh. Untuk ASN Ibu sekarang kan baru katanya, Ibu. Sudah ada peraturannya, Mas Budi, nggak boleh. Baru katanya pemerintah itu ada pejabat yang mudik. Gosip gitu maksudnya. Ya barangkali. Jawabannya barangkali ya kan. Wong itu katanya. Jangan dicontoh, makanya jangan dicontoh aja gitu ya. Untuk informasi tentang COVID, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada yang mau tanyakan lagi karena waktunya sudah hampir habis ya. Karena tadi ada kesalahan-kesalahan teknis, maaf sekali karena memang daring itu seperti itu. Untuk kesimpulannya, mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kita hari ini? Saya Bu, saya angkat tangan, Bu. Oh iya, Rosa, silakan. Apa ini tadi kesimpulannya? Ya. Jadi kesimpulannya, walaupun mungkin virus ini sudah tidak seperti awal-awal dulu, mungkin orang-orang ini sudah jenuh kali ya di rumah dan sebegitulah. Tapi tetap harus waspada, tetap harus jaga kesehatan, tetap ikuti anjuran pemerintah dan juga protokol kesehatan.
Gitu, Ya. Bu. Ya, bagus sekali Rosa. Pintar sekali. Mungkin ada yang mau menyimpulkan yang lain? Nilai saya ditambah ya, Bu. Oh iya, nanti saya tambahin sendiri. Endah mungkin mau menyimpulkan? Mungkin harus tetap waspada ya, harus selalu menjaga kesehatan. Sekian dulu semuanya hari ini. Sekalian harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pesan Ibu untuk selalu cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan harus selalu menjaga jarak. Untuk hari ini, mungkin sebentar lagi untuk pelajaran berikutnya, kalian harus bersiap-siap. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn yang cantik. Iya. Ampun Pak Heri, maaf tadi nggak pakai PPT karena waktunya saya pikir nggak cukup nanti kalau pakai PPT. Ya, baik, terima kasih Bu Rini telah hadir bergabung bersama kita. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyu Puji Astuti SPD bergabung bersama kita pada ini. Mungkin nanti sebelum Bu Wahyu memberikan tanggapan, mungkin saya persilakan dulu untuk tim observer menyampaikan dulu tanggapannya. Nanti setelah itu baru kami review dari Bu Wahyu dan dari saya. Monggo dipersilakan untuk tim observer. Observer Pak, Bu Rini? Bula sisa Pak, sama Pak Luki. Saya Pak yang observer. Oh ya, ini sembunyi-sembunyi nih. Nggak kelihatan ya Pak, di layar saya nggak kelihatan. Pada dasarnya semuanya sudah baik, koordinasi dengan kelas juga baik, teman-teman juga support semuanya, alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan baik, cuman mungkin grogi karena memang tadi videonya tadi sempat mati, jadi kan otomatis pengaruh ke psikisnya, kita maklumi semuanya. Mungkin kalau dari saya mungkin sekedar untuk masukan aja, mungkin persepsi di awal untuk pembinaan hubungan dengan murid itu mungkin lebih lebih diperbanyak sehingga anak-anak siap dalam menerima pembelajaran, dan juga tujuannya mungkin disampaikan. Tapi karena tadi sudah videonya sudah tidak tertampilkan, otomatis kan jadi buyar konsentrasinya. Ya mungkin itu saja Pak Heri, Bu Wahyu, Bu Rini, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Azizah. Ye, monggo selanjutnya. Saya menambahkan sedikit saja nggak Pak. Menurut saya Bu Ririn tadi sudah bagus ya, maksudnya karena tadi kan ya seperti yang tadi disampaikan Bu Laziza kan pasti udah grogi banget kan karena banyak sinyal dan sebagainya, tapi saya mengapresiasi karena Bu Ririn itu tadi akhirnya PPT-nya nggak ditampilkan, tapi masih tetap bisa menghandle anak-anak kayak gitu. Dan diskusinya juga alhamdulillah berjalan dengan baik kayak gitu. Kayak gitu saja Bu Ririn. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Luki. Baik, bagus. Ya, saya pikir tampilan Bu Rini ini spesial sekali ya. Karena memang menampilkan black view. Ya, black view jadi sebuah gambar yang hanya bisa terlihat oleh mata batin ya.
Monggo Bu Wahyu, saya persilakan untuk komentar dan masukannya. Monggo Bu Wahyu, nanti saya. Oke, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf ini tadi karena ada kendala yang tidak dari kami sengaja. Mohon maaf sebelumnya, kami sampai terlambat masuk. Dan dalam perjalanan saya bisa masuk itu saya hanya dapat sedikit bisa melihat siapa ini Ibu Riau Marini dalam menyampaikan teaching-nya. Jadi kalau saya tidak bisa mengulas banyak hal, mohon maaf sebelumnya. Yang bisa saya mengerti tadi, kalau dari observer Ibu Laziza menyampaikan mungkin ada kendala di saat pertama, ada kegrogian gitu ya, karena sesuatu hal juga. Tapi di dalam perjalanan kami melihat Ibu Riau ini sudah bisa mencairkan situasi dengan peserta didik dengan cara banyak tanya jawab begitu, baik dari sisi gurunya dengan peserta didik atau bertanya dengan gurunya begitu. Kemudian untuk penutup tadi juga sudah ada penyimpulan ya, penyimpulan dari siswa itu sendiri. Namun alangkah baiknya penutup itu tadi Bu Riau bisa menekankan kembali, jadi menyimpulkan kembali, dan di akhir kalimat tadi tindak lanjutnya bagaimana belum dimunculkan. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya bla 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 bla, atau barangkali mungkin ada yang masih kurang mengerti dengan materi tadi, pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemik, atau mungkin barangkali ada sesuatu hal tentang kesehatan bisa guru-guru untuk menampung. Jadi demikian dari saya, tapi saya tetap berapresiasi kepada beliau yang sudah berteaching dengan lancar. Begitu Pak Heri dari saya sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bu Ayu masukannya. Maaf ya kekurangan. Terima kasih Bu Wahyu. Ya saya menambahkan sedikit Bu Ririn ya panggilannya ya. Pak, Bu Ririn panggilannya. Oh, Bu Ririn ya, saya melihat sebuah ketenangan yang luar biasa ketika menghadapi sebuah trouble. Jadi ketidakpanikan ini menjadi bagian sikap-sikap profesional ya Bu Ririn. Jadi memang salah satu kendala di dalam daring ini gangguan-gangguan yang bisa saja terjadi pada guru BK-nya atau malah juga terjadi pada siswa-siswanya, sehingga memang pola-pola bimbingan klasikal ini tentunya akan sedikit tidak biasa gitu nggih, sedikit tidak biasa ketimbang pada masa-masa sebelum daring, sehingga kita tidak perlu cemas, tidak perlu panik menghadapi situasi ini karena memang itu di luar kendala di luar kekuasaan dari siswa ataupun guru BK-nya. Kemudian untuk masukan yang lain adalah mungkin dari sisi judul ya Bu Rini. Ini judulnya tidak perlu sampai sepanjang ini ya, karena dengan membaca judul sepanjang ini mungkin siswa saja sudah mikirnya sudah kelenger gitu ya. Karena judulnya pasti ini materinya juga lebih panjang lagi gitu ya. Jadi mungkin bisa diringkas saja judulnya, mungkin
protokol kesehatan saat pandemi, begitu saja. Nah, nanti konten kelengkapannya ada di paparan-paparan berikutnya. Kemudian tadi sama dengan apa yang disampaikan oleh Sisa, aku nggak salah nggih, waktu di observer, mungkin yang perlu dibenahi adalah di bagian apersepsi, nggih, Bu. Jadi saya tadi mendengarnya itu lebih seperti komunikasi dengan teman sejawat, Ibu. Jadi bukan komunikasi dengan siswa. Jadi nanti lebih dibangun yang suasana yang rileks, tetapi bukan menggunakan intonasi atau nada-nada ketika berbicara dengan teman-teman sejawat. Itu akan berbeda. Nah, sepertinya tadi karena mungkin ada suasana kepanikan karena faktor video tadi, sehingga mungkin Bu Rini lupa kalau sedang berbicara di depan siswa, bukan di depan teman-teman sejawat yang saat ini sedang mengikuti acara ini, ya. Nah, ini perlu diantisipasi. Untuk yang lainnya, Bu Rini sudah cukup bagus ya di dalam menjelaskan, mungkin bisa lebih dikonkretkan lagi, bisa lebih distrukturkan lagi cara penyampaiannya, kemudian kontennya, sehingga siswa itu mendengarkannya bisa lebih runtut dengan enak gitu. Mungkin itu saja Ibu, dan juga mungkin untuk Bapak Ibu semuanya, karena situasi pandemi ini, jaringan yang kadang-kadang terputus nyambung ini, mungkin sering disampaikan kepada siswa, nanti ketika ibu atau bapak berbicara, kemudian nanti ada suasana yang tiba-tiba terputus atau apa, itu disampaikan di awal, sehingga nanti menjadi terbiasa kalau jadi trouble jaringan, baik, sehingga jangan sampai ada anak kehilangan info karena tiba-tiba, "Loh, bu guruku kok menghilang, pak guruku kok menghilang," gitu ya. Nah, ini nanti bingung kan, nanti malah handphonenya dimatikan, laptopnya dimatikan, "Oh, bu gurunya nggak ada, ini sudah selesai," mungkin lah kan repot ya. Jadi disampaikan di awal sehingga ada pesan-pesan khusus selama masa daring ini. Mungkin itu saja, terima kasih luar biasa, tepuk tangan semuanya buat Bu Rini, sukses Bu Rini. Matur nuwun Pak Heri. Baik, selanjutnya